Manusia hidup selalu terbiasa memandang bahwa jalan adalah sesuai apa yang kita pikirkan. Tapi menurut Allah, masih banyak jalan-jalan lain menuju tujuan. Dan ketika itu diberikan kepada manusia, terkadang sang insan menyambutnya dengan kesal hati. Allah Maha mengetahui apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Lihat Nabi Musa, ketika ia seorang diri melawan tirai Fir'aun, terpaksa ia hijrah ke Madian, berjalan seorang diri, panas dan terik ia lalui, berbagai ancaman ia lewati, tanpa berkeluh kesah. Dalam perjalanannya, ia mendapatkan anugerah berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Manusia memang banyak yang ingin bermanja-manja dengan kehidupan, sedikit-sedikit mengeluh. Padahal saat itu, sesungguhnya Allah ingin membesarkan lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu lintas kehidupan memang seperti sebuah rute yang tidak dapat diterka. Namun pada mereka yang tidak pernah kesal pada Tuhannya, akan dijamu dengan kesuksesan yang terus-menerus tiada habisnya. Hidup yang bermutu adalah kehidupannya diinginkan banyak orang dan perlu kerja keras untuk mewujudkannya. Banyak cara yang dapat dilakukan setiap orang untuk membuat hidup lebih bermutu. Di antaranya adalah kreativitas. Bagi masyarakat muslim, tentunya sering mendengar sejarah pedang Allah Khalid bin Walid. Ia merupakan kesatria Allah yang dikenang besar, khususnya dalam perang Mu'tah. Ia terkenal dengan kreativitas level tinggi. Melalui strategi menakuti musuh ketika perang Mu'tah terjadi. Bagaimana tidak, pasukan muslim yang hanya 3.000 orang mampu mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Atau pembuat aplikasi pesan instan WhatsApp, John Kaum, yang sangat kreatif dalam mengelola kehidupan di segala keterbatasan dan kekurangan. John Kaum pernah di-DO dari kampusnya dan pernah ditolak bekerja di Facebook. Namun bagaimana setelahnya? Facebook akhirnya membeli WhatsApp dengan harga fantastik. Setidaknya, dua contoh tersebut menggambarkan bagaimana bukti hidup bermutu dari daya kreativitas. Suatu kemustahilan apabila ada manusia yang tidak pernah gagal di muka bumi ini. Artinya, semua manusia pasti menemui titik kegagalan dalam hidupnya, baik dalam usaha maupun dalam mimpi-mimpinya. Bedanya, bagi orang kreatif, melihat kegagalan adalah kesempatan untuk berkembang. Orang kreatif akan merumuskan sudut pandang baru apabila memperoleh kegagalan. Setiap kegagalan yang ia peroleh berarti bagaimana caranya memutar otak, mencerna harapan demi harapan melalui cara lain. Yang terpenting, suatu usaha maksimal dilakukan, bahkan melalui berbagai trik dan intrik. Intinya, orang kreatif tiada henti mencoba dan mencoba. Mereka selalu melihat ada jalan lain yang bisa dicoba untuk meraih kemakmuran. Konsekuensinya adalah kemauan pada proses belajar dan rasa ingin tahu. Nomor 2, bekerja keras dan tantang diri kita sendiri. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Percaya pada pekerjaan yang kita lakukan dengan cara mendorong diri menuju level yang lebih tinggi. Apapun pekerjaannya, sukailah dan curahkan semua ke dalamnya. Sebagian orang selalu mencaci maki pekerjaannya karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bahkan malu dengan pekerjaannya. Namun, pekerjaan adalah impian bagi setiap orang yang belum mendapatkannya. Sebagian lain berusaha untuk jatuh cinta agar bisa bersyukur dan bahagia dengan pekerjaannya. Mencintai pekerjaan adalah mau bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang didapatkannya. Roda kehidupan selalu berputar. Kadangkala kita merasakan manisnya berjaya, tapi ada saat di mana kita harus siap menghadapi problema. Entah kita dipecat dari pekerjaan impian kita, bisnisnya hancur, dagangannya sepi, atau keluar dari zona nyaman, membangun usaha sendiri, tapi hasilnya tidak bisa diharapkan, atau menjalani pekerjaan rendahan, kasar, bahkan dipandang sebelah mata.
Tidak peduli apapun yang terjadi, nilai pekerjaan sekarang adalah hal yang sangat berarti bagi kita. Nomor 3, apapun pekerjaannya, jangan pernah malu. Jangan pedulikan apa pekerjaan kita sekarang. Pekerjaan kita menjamin masa depan kita. Jangan pikirkan gaji atau jabatan dulu. Pikirkan seberapa besar tekad kita untuk mendapatkan pekerjaan. Apapun pekerjaan itu, selama niat kita besar untuk bekerja, lakukanlah. Jangan malu. Semua orang di dunia ini berkompetisi. Kita di dunia sedang bersaing. Jangan berhenti karena alasan gengsi dan malu. Kerjakan apapun pekerjaan itu, sepanjang tidak membuat kita berhenti makan dan minum. Rezeki setiap orang sudah diatur. Nasib setiap orang sudah ditentukan. Jalani saja hidup dengan bekerja dan beraktivitas. Karena kita tidak tahu esok atau lusa Allah akan mengangkat derajat kita. Nomor 4, konsisten dan sabar. Jangan mencoba mengubah hidup kita sepenuhnya dalam satu hari atau waktu yang pendek. Sebagian orang mudah untuk memotivasi dirinya dan mencoba melakukan hal besar secara langsung. Cara tersebut hanya membuat kita malas apabila hasilnya tidak baik. Pola tersebut tidak sepenuhnya benar. Lakukan secara bertahap, secara konsisten. Secara sederhana, konsisten merupakan kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai sesuatu berhasil tercapai. Bakat, kemampuan, dan keterampilan, semua itu tidak ada artinya jika dilakukan tanpa adanya konsisten. Begitu pula saat menginginkan kehidupan yang bermutu, maka wajib hukumnya untuk memiliki sikap konsisten dan sabar. Sulit memang, namun bukan berarti tidak bisa dilatih dan dibentuk. Seorang yang sukses itu tidak diukur dari seberapa tinggi ia mendapatkan nilai di sekolah, tetapi bagaimana cara ia mampu menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupnya dengan tolak ukur yang penuh tanggung jawab dan kesabaran. Apapun pekerjaannya, tidak perlu malu bila ingin hidup berkembang dan bermutu. Tidak perlu gengsi bila mendapatkan hidup yang jauh lebih bergengsi. Tidak boleh minder jika ingin hidup spektakuler. Malu dan minderlah pada hal yang memang layak kita malu, seperti meminta-minta kepada sesama, padahal kita berkemampuan untuk berusaha.